3. Selamat siang adik-adik. Siap. Apa kabar? Baik. Semua sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, satu orang pimpin doa. Mari kita satu dan dua. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut, Ibu akan absen. Yeyet, Iya. Rita, Noni, Hadir. Putra, Hadir Ci. Stefani, Hadir. Grace mana? Apa? Bukan Cik. Hadir. Angel, Hadir Cik. lain kemana? Oh, ada informasi. Oke. Bawa dilanjut. Cik, Ya. tanya. Kasih. Beri aja kita. Oke, pelajaran yang Ibu akan bawakan yaitu MySQL. MySQL itu kita terlebih dahulu kita akan belajar tentang pengenalan MySQL. Ada yang tahu apa itu MySQL? Satu orang bisa baca ya? MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirim data dengan sangat cepat dengan menggunakan perintah dasar SQL atau Struktur Query Language. struktur Oke. query language. Kelebihan Oke, sampai sini. MySQL adalah program database yang mampu menerima dan mengirimkan data. Jadi di sini mampu menerima dan mengirimkan data. Yaitu ketika kalian punya data, Ibu ambil contoh yang kecil saja seperti kalian ingin membuat dokumen atau data, kalian ingin membuat PowerPoint. Seperti yang Ibu sudah pakai yang Ibu pakai sekarang, Ibu membuat ini dengan menggunakan data terlebih dahulu. Yang kemudian menerima dan mengirim data. Jika kalian ingin menerima dan mengirimkan data, pastinya jaringan yang akan kalian pakai itu lancar dan tidak lalot, supaya dapat mengirim dan menerima data dengan cepat. Sekarang kelebihan dari MySQL. Ya, silakan masuk. Doni, baca yang kelebihan pertama. kelebihan SQL. 1. Kinerja yang cepat. SQL dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi dan efisien. Ini dapat mengelola jumlah data yang benar dengan menciptakan akses yang tinggi.
yang tinggi. MySQL juga menggunakan teknik optimal yang mengisi untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas. Kelebihan yang pertama dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi. Di sini seperti yang dijelaskan tadi, mampu menerima dan mengirim data dengan cepat. Nah, di sini kinerja yang tinggi atau efisien yaitu jika kalian menggunakan wifi atau data seluler kalian lancar atau data load akan memberi kinerja yang tinggi, sehingga data yang akan kalian kelola, data yang akan kalian kirim atau terima itu dengan cepat masuk ke perangkat kalian. Yang kedua, Stefani. Nggak ada apa-apa. Ini biasa? Putra. Skalabilitas. SQL mendukung stabilitas secara horizontal dan vertikal. Stabilitas horizontal memungkinkan Anda untuk mendistribusikan beban kerja di beberapa server. Sementara skalabilitas vertikal memungkinkan peningkatan kapasitas server tunggal dengan menambahkan lebih banyak sumber daya seperti RAM atau CPU. Yang kedua, skalabilitas. Secara horizontal memungkinkan untuk mendistribusikan atau mengoptimalkan meningkatkan lebih tinggi agar data yang akan diterima dan dikirim itu lebih cepat. Stabilitas di sini adalah mendistribusikan beban kerja di beberapa server, artinya mengoptimalkan, mengutamakan data yang akan kita pakai nantinya dengan menggunakan dengan kelebihan yang kedua ini. Kemudian vertikal memungkinkan peningkatan kapasitas server tunggal atau menambah lebih banyak sumber daya. Nah, vertikal di sini bisa menerima atau mengirimkan data dengan kapasitas yang tinggi, karena di sini sumber daya seperti RAM atau CPU yang lebih banyak. Yang ketiga, mudah digunakan. MySQL memiliki akses muka pengguna yang sederhana dan intuitif. Ini memudahkan pengembang atau administrator basis data untuk mengelola dan mengoperasikan server MySQL. MySQL ini juga dilengkapi dengan dokumentasi yang kaya dengan komunitas yang lengkap yang membuatnya mudah dipelajari dan didukung. Kelebihan yang keempat, mudah digunakan. Jadi tidak seperti aplikasi yang lain seperti Oracle atau aplikasi yang lain itu sangat susah untuk digunakan. Nah, aplikasi MySQL ini sangat mudah digunakan dan kelebihannya seperti yang adik-adik bisa lihat di ibu paparkan. Kelebihan yang berikut, keamanan. Keamanan ini bisa contohnya seperti data yang kalian gunakan atau data yang kalian akan pakai itu bisa sangat aman, tidak mudah diretas. Contohnya seperti jika kalian punya PowerPoint atau data yang akan kalian paparkan, seperti yang paparkan ini tidak mudah untuk diretas atau tidak mudah untuk digunakan oleh orang lain. Berikut kita bisa baca harga. MySQL tersedia dalam versi open source yang dapat digunakan secara gratis. Ini menjadikannya pilihan yang ekonomis untuk pengembangan dan organisasi yang ingin mengadopsi RDBMS yang andal tanpa biaya lisensi. Harga gratis. Di sini jika kalian ingin menggunakan atau menggunakan MySQL, di sini kalian tidak perlu khawatir ini akan membayar atau premium, karena ini sudah gratis, disediakan untuk gratis yang kita bisa pakai gunakan untuk kapanpun dan dimanapun. Berikut kelemahan. Kelemahan yang pertama, keterbatasan fungsionalitas. MySQL terutama fungsi komunitasnya mungkin memiliki keterbatasan fungsionalitas dibandingkan dengan beberapa RDBMS yang lainnya. Beberapa fitur canggih seperti penjadwalan tugas, tampilan, materialis, dan dukungan JSON
mungkin tidak sepenuhnya didukung atau terbatas dalam versi MySQL tertentu. Jadi MySQL tertentu. Jadi tidak semua MySQL itu atau aplikasi atau aplikasi lah di MySQL ini tidak bisa dipakai semuanya, ataupun bisa dibilang dengan dukungan atau yang terbatas, jadi tidak bisa digunakan dalam bentuk semua data begitu. Kemudian scalability atau database besar. Meskipun MySQL dapat digunakan dengan baik atau mengelola jumlah data yang besar, tetapi saat database tumbuh sangat besar dan kompleks, MySQL mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam hal stabilitas dan kinerja. Beberapa solusi seperti partisipasi tabel atau replikasi dapat membantu mengatasi masalah ini, tetapi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang desain database yang konfigurasi. Jadi di sini seperti menjadwal tugas, tampilan materialize, dukungan mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam hal skalabilitas kinerja. Jadi seperti yang saat ini scalability dengan keterbatasan fungsional hampir sama karena tidak mendukung untuk semua terpakai di pada MySQL, tetapi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang desain database dan konfigurasi. Kemudian manajemen skema. MySQL memiliki pendekatan yang sedikit lebih terbatas dalam manajemen skema dan perubahan skema dibandingkan dengan beberapa RDBMS lainnya. Menambah atau mengubah kolom atau tabel yang ada bisa menjadi proses yang rumit, terutama dalam skala besar dengan data yang ada. Nah, untuk di sini jika kalian sudah terlebih dahulu pada data kalian sudah menggunakan data, sudah menggunakan tabel, kemungkinan untuk mengganti tabel tersebut atau menambah kemudian mengurangi tabel yang kalian sudah bikin akan menjadi rumit, karena di sini tidak dapat membantu pada aplikasi ini tidak bisa membantu untuk memperbaiki data yang kalian miliki. Kemudian yang berikut, kerentanan terhadap serangan. Kerentanan terhadap serangan ini, data yang kalian pakai itu tidak rentan atau bisa diserang oleh versi MySQL yang lain. Kemudian SQL. Jawab, bisa baca? SQL atau Structured Query Language adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Oke. SQL adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Jadi berbeda dengan MySQL dan SQL. SQL itu adalah sebuah bahasa permintaan atau permohonan untuk database yang terstruktur. SQL digunakan untuk mengambil, memasukkan, memperbaharui, dan menghapus data dari basis data, serta untuk mengelola struktur tabel, indeks, dan kunci asing. SQL ini berfungsi untuk mengambil, memasukkan, berbeda dengan MySQL. SQL ini kan mengambil dan memasukkan, memperbaharui, sedangkan MySQL itu menerima dan mengirimkan data. Di sini Ibu ada pertanyaan, apakah MySQL dan SQL itu sama? Ada yang bisa jawab? Saya Jawab diri. Jadi pertanyaannya apakah MySQL dan SQL itu sama? Jawabannya tidak. Karena MySQL itu adalah salah satu implementasi dari RDBMS yang menggunakan rahasia SQL. Sedangkan SQL digunakan untuk mengelola
basis data relasional. Oke, apakah MySQL dan SQL itu sama? Jawabannya adalah tidak. Kita lanjut. Sebelum ibu lanjut, mohon untuk adik sekalian siapkan kertas serta pulpen karena ibu akan mengevaluasi pelajaran yang ibu berikan hari ini. Silakan disiapkan. Ya, siapkan. Dalam mengerjakan evaluasi yang ibu berikan, waktu yang ibu kasih hanya 5 menit. Ini mudah. Oke, 5 menit ibu kasih dimulai dari sekarang. Oke, karena waktu tidak memungkinkan kita, karena ini pertemuan, ibu akan akhiri dan evaluasi yang ibu berikan hari ini. Jika selesai, ibu minta ke kelas untuk mengumpulkan dan serahkan kepada ibu ya. Ya, Bu. Oke, pertemuan hari ini selesai. Sebelum itu, ibu akan absen kembali. Angel dan Chris belum datang. Bu. Oke, pertemuan dari ibu selesai. Mohon evaluasi yang ibu berikan dikerjakan dan dikumpulkan kepada kelas. Ya Bu. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Terima kasih untuk kesediaan belajarnya. Sampai jumpa. Terima kasih.